Halo Sobat Fitu, dimanapun kalian berada, kita ketemu lagi di Vita Vera Vlog. Nah kali ini saya kedatangan tamu nih dengan Ibu Patricia Medekwiri. Dia salah satu yang menginspirasi wanita yang independen tapi tetap jadi ibu rumah tangga, tapi tetap aktif di usia yang sudah beranjak naik, matang. Nah, saya pengen tahu apa sih resepnya gitu. Kenapa masih mau kerja di usia yang sudah matang ini? Kalau boleh tahu nih, Ibu Patricia. Mungkin kalau aku sih ngelihatnya bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Jadi sepanjang kita masih sehat, kalau umur kan hanya age only is a number menurutku ya. Benar-benar. Sepanjang kita tubuh kita sehat, terus ada aktivitas, itu akan lebih membuat makin sehat menurutku. Sehingga ya jangan sampai diem aja. Tapi apa nggak ngerasa misalnya sakit, apa capek, apa gimana gitu? Alhamdulillah sih justru karena kita aktif, jadi alhamdulillah nggak pernah, ya perasaan sih ya nggak pernah sakit yang gimana. Tapi jangan lupa ya tetap harus olahraga. Iya benar-benar. Sama makan juga dijaga kali Ya, Bude ya. betul. Makannya jadi Pola makan juga dijaga. ya. Seperti itu. Tapi kalau kita udah terbiasa membangun lifestyle seperti lifestyle yang sehat, itu tanpa kerasa itu memang itu yang kita lakukan aja, nggak suatu beban. Oh, oke. Olahraga, makan yang sehat, kemudian juga pikiran kan juga jadi sehat. Kalau kita ada aktivitasnya juga banyak. Jadi kerja juga mesti happy ya Bude, yang kita sukain juga Bude ya. Betul. Nah Bude ini kan kalau saya lihat ini selalu pergi ya ke luar negeri setiap tahun. Ini berarti ada gratis itu. Oh berarti ada reward ya, ada award dari perusahaan nih berarti. Ya kan berarti termasuk yang sukses nih. Ya, alhamdulillah. Karena kalau kita kerja pakai hati, terus kita fokus, ya insya Allah itu pasti yang terbaik yang akan kita dapat. Itu aja sih, dari dulu, dari sejak saya masih gadis, saya juga memang pekerja keras. Kebetulan saya memang suka kerja ya, sehingga walaupun saya udah menikah kemudian, saya nggak pernah, cuma setahun lah saya berhenti kerja. Setelah itu ya saya tetap kerja. Banyak hal yang bisa kita lakukan, bukan hanya kerja di kantoran ya. Seperti itu. Nah kalau boleh tahu nih Bude, dari awal boleh nggak ceritain dari awal nih Bude sekarang tuh sebagai apa kalau sekarang nih? Ya. Kebetulan saya tahun ini 22 tahun di bisnis asuransi. Jadi saya sebagai prinsipal di salah satu perusahaan asuransi. Kemudian sebelumnya itu saya di perbankan. Jadi ketika lulus itu saya langsung join di dunia keuangan. Seperti itu, dan jabatan terakhir saya ya cukup lumayan sih saat itu. Ketika usia saya 40-an, saya ngerasa kayaknya aduh capek ya kerja gitu loh. Kerja sama orang. Oh, tapi kan kalau di bank itu udah jelas ya, apalagi dengan posisi tinggi, pasti kan uangnya juga lebih ada ya kan. Habis gitu lebih enak lah, apalagi Bude kan ibu rumah tangga, ada anak, jadi teratur. Maksudnya anak itu lebih bisa kita take care. Habis gitu biarpun sibuk, tapi kan waktunya udah jelas nih ya, dari pagi sampai jam 5, habis itu udah nggak akan ngurusin begituan, ngurusin keluarga. Tapi kenapa mau pindah dari yang bank? Kalau boleh tahu bank apa Bude? Terakhir aku di Bank Pos. Bank Pos. Jadi udah ada, kayaknya udah nggak ada ya Bude ya? Udah nggak ada, karena waktu 2000 itu kan kita di merge ketika krisis ekonomi, berapa ratus bank itu kan kolaps. Nah sebelumnya memang Bank Pos itu pemegang sahamnya adalah PT Pos Indonesia dan Raja Wali Corporation, Raja Wali Group. Nah itu nggak bisa bertahan karena kan memang semua krismon ya. Iya benar. Sehingga di merge jadi satu, jadi Bank Danamon. Nah saat itulah saya membuat satu keputusan penting, karena saya melihat bahwa saya kerja di bank itu saya kerja untuk orang, maksudnya untuk perusahaan ya. Memang saya suka gitu loh, tapi yang saya cari adalah value, adalah nilai. Nah itu
itu saya mulai ngerasain itu. Saya pengen punya nilai gitu loh. Kalau cuman kerja digaji seperti itu, memang kita dapat gaji ya, dapat ininya. Tapi saya ngerasa kayaknya value saya apa ya? Nah itu yang akhirnya saya mengundurkan diri. Waktu itu memang agak berat, nggak disetujuin. Kenapa kalau boleh tahu tuh? Kalau boleh Ya, tahu. kan kalau perusahaan gitu, Iya. kalau pegawainya dibutuhkan, dia akan ikat, dia akan pegang. Oh iya iya. Dia nggak mau pusing kan, kalau Bener. nih karyawan keluar, berarti kan waduh harus cari gantinya, apa enggak. Sebenarnya lebih tepatnya kalau karyawannya tuh yang dedikasinya oke buat perusahaan, makanya dilepasnya nggak mau ngelepas perusahaan gitu. Iya. Benar nggak Bude? Saya ingat banget kok Heeh. waktu itu sampai saya minta referensi dari salah satu klien saya, kebetulan prime customer saya, itu juga salah satu keluarga dari Pak Habibie, Pak Fani Habibie, mungkin almarhum Fani Habibie. Kemudian saya minta rekomendasi dari dia agar saya bisa dilepas nih sama bank saya, kalau enggak Sampai saya bisa. segitunya loh. Wah. Karena kita dalam proses merger kan dari Danamon, dan itu karena saya di situ pimpinan cabang kan mungkin ya memang sangat dibutuhkan sih waktu itu. Cuman ya itu tadi sih, saya ngelihat saya ngapain aja begini, pergi pagi pulang malam. Jangan salah loh, kerja di bank itu memang ada waktu, ada jamnya, Ya. jam 9 sampai jam 5. Tapi dalam realitanya nggak segitu gitu loh. Oh ya, Nggak begitu, bisa sampai malam gitu loh. Apalagi zaman sekarang ya, saya lihat anak-anak saya ya salah satunya kerja di bank juga. Wah, itu bisa pulang jam 12, bisa jam 10, lebih ini dari saya, mungkin tuntutan kali ya. Iya. Seperti itu. Nah, akhirnya saya ngundurin diri dan saya bergabung di bisnis asuransi. Itu yang saya pikir inilah yang saya cari. Rupanya passion saya di situ. Bagaimana Budi menemuin bahwa oh ini nih asuransi nih, oh kenapa? Passion saya. Nah. Passionnya kenapa situ kan pasti ada masak-masak, karena kan Betul. masakannya enak, pasti ada kepikiran dong, wah Buka masak nih, buka restoran aja restoran gitu ya, atau ya. buka warung lah Iya. istilahnya. Nah, waktu itu saya terus terang aja diuber-uber ya sama salah satu temen gitu loh, karena dia melihat potensi saya mungkin pimpinan cabang suatu bank yang lumayan seperti itu untuk direkrut. Saya nggak enak aja gitu loh. Akhirnya saya bilang oke, saya coba ikut training. Saya bilang saya loh yang minta, kalau orang lain kan disuruh-suruh, kalau enggak saya yang minta, karena saya emang orangnya tuh nggak bisa diem gitu loh, dan saya memang lagi mencari gimana ya caranya punya pekerjaan yang punya value, yang punya arti buat semua orang gitu loh. Itu terlalu muluk mungkin, tapi saya pikir saya udah capek nih kerja gitu loh di bank. Nah, akhirnya saya ikut trainingnya. Nah, pada saat ikut itulah saya baru tahu bahwa betapa pentingnya fungsi asuransi di sini gitu loh. Nah, itu tanpa disuruh lagi saya langsung join. Oh, Dan saya melihat bahwa apa yang saya cari itu ada di bisnis ini. ya. Nah, kalau dari bank ke asuransi, nah asuransi kan image-nya itu kita kayaknya kalau minta orang buat ikut asuransi kayaknya kita nge-begging banget ya. Itu gimana tuh Bude caranya? Pasti ada rasa malu nggak sih? Nah, makanya Kan biasanya ada rasa malu. Soalnya kita nge-begging. Sementara kalau misalnya kita minta-minta, kalau misalnya di bank orang datang ke kita, orang butuh sama kita itu udah jelas gitu. Sementara di asuransi kita loh yang mohon-mohon kayak minta lebih ke situ gitu. Itu kenapa? Kalau saya, gitu. karena saya dulu bekas orang bank ya. Jadi saya menerapkan apa yang profesionalisme bank itu ke bisnis ini. Kenapa? Saya tidak pernah merasa saya begging loh. Iya. Karena saya tahu persis gitu loh. Fungsinya dari asuransi ini untuk klien-klien saya, untuk prospek saya. Karena gini, memang ini bisnis yang nggak kelihatan ya. Maksudnya kan ini paperless, orang kan nggak ngelihat, bukan barang gitu loh. Iya, benar. Oleh karena itu kita harus punya product knowledge. Itu yang paling penting menurutku. Kita harus kuasai product knowledge kita. Baru setelah kita kuasai product knowledge, kita jadi tahu gitu loh bahwa setiap orang tuh dari lahir sampai dia meninggal itu pasti butuh asuransi. Berapa banyak orang-orang yang pencari nafkahnya atau orang tuanya yang sebagai pencari nafkah itu nggak ada, hancur cita-citanya sekeluarga itu gitu loh.
Itu banyak sekali kita saksiin. Nah, itu sebabnya kenapa saya betah banget ya di bisnis ini, karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh asuransi. Bukan hanya sekedar kalau orang kalau nggak mendalami, dia cuma tahu oh kalau sakit kita pakai asuransi, oh kalau meninggal pakai asuransi. Padahal ada banyak hal yang bisa dilakukan asuransi. Dan asuransi itu tadi ya memang harus pakai ilmu ya, bahwa polis asuransi itu adalah kontrak perjanjian antara nasabah dengan perusahaan asuransi, dan itu kuat sekali. Nanti lain kali saya bisa kasih tahu deh kekuatan dari polis asuransi itu. Nggak bisa diintervensi oleh siapapun, karena itu merupakan undang-undang yang disahkan oleh negara ya, maksudnya kontrak perjanjian antara dua pihak, dan itu kuat sekali gitu loh. Jadi banyak yang bisa dilakukan untuk beli perusahaan, untuk pensiun. Kalau kita kan melihatnya cuma sakit, meninggal, padahal ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan itu sangat dibutuhkan, kan kita nggak pernah tahu ya, Iya. umur orang sampai kapan. Betul, ya. betul. Kita sih cita-citanya pengennya hidupnya panjang, Betul. tapi kan Allah semua yang Betul. menentukan. Nah itu untuk prepare-nya. Tapi kan ada nih Bude, oh kalau prepare itu kan bukannya kita dosa nih, kok udah merencanakan apa yang belum Allah tentukan. Kan banyak beberapa akhirnya yang menolak asuransi. ya dengan alasan kayaknya mendahului gitu loh. Dianggap itu bagaimana? Itu sebetulnya kalau nggak salah ya di surat Al-Baqarah juga ada, terus kemudian juga saya lupa ya di ayat berapa ya, tapi di situ jelas-jelas disebutkan bahwa Allah itu menyukai keturunan yang kuat. Artinya apa? Ketika kamu nggak ada, kamu harus mempersiapkan 1 tahun nafkah untuk keluarga kamu. Karena apa? Karena kalau dia kekurangan harta ya, dia akan mempunyai iman yang lemah. Kita harus jaga itu. Jadi Al-Quran itu udah luar biasa sekali. Al-Quran itu juga, itu buku emang petunjuk kita, dan itu asuransi ada di situ. Karena apa? Sebaik-baik manusia adalah yang kuat ya, yang kuat imannya. Tapi kalau dia sendiri nggak punya kemampuan, ya maksudnya ketika salah satu pencari nafkah itu nggak ada, akhirnya apa? Imannya lemah. Dia ya udahlah apa aja gitu loh. Tapi dengan asuransi kita membantu keluarga-keluarga itu bisa meneruskan hidup. Jadi asuransi itu sebetulnya bukan untuk yang meninggal, tapi untuk yang ditinggalkan. Oh, lebih ke situ ya Bude. Betul. Jadi keluarga Jadi dia yang tinggalkannya itu bisa meneruskan hidupnya, hidupnya, pendidikannya, tidak kekurangan. Betul. Biarpun ditinggal oleh kepala Betul. keluarga, dan misalnya ada istrinya pun bisa konsentrasi ngurus anak-anaknya. Betul. Udah banyak sekali saya 22 tahun ini benar-benar nyaksikan ya betapa asuransi itu sebetulnya membantu pemerintah, karena orang nggak menjadi down ya, nggak menjadi turun gitu loh kehidupannya. Benar. Karena ada ambalannya gitu Iya. loh. Ketika terjadi sesuatu maka di cover sama asuransi. Seperti itu. Kalau di luar negeri sih seharusnya premi asuransi itu mengurangi pajak. Mengurangi pajak yang kita bayarkan. Itu harusnya. Tapi kita kan masih dipajakin nggak sih Bude kalau untuk asuransi sendiri? Enggak. Asuransi itu salah satu cara supaya kita tax free, nggak kena pajak. Menabung di asuransi kita nggak kena pajak, di bank aja kena pajak kan. Kemudian juga ada proteksinya di situ, ada perlindungan. Karena ada perlindungan dirinya kan. Ibu Patricia, kalau boleh tahu motonya Bude apa yang menjadi pegangan hidup, maksudnya untuk sampai sekarang ini bisa tetap survive, bisa tetap semangat. Kalau aku sih motoku cuma sederhana aja sih, seperti yang udah diinikan oleh Rasul kita ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Wow. Jadi memang kita apapun lah usahakan diri kita bermanfaat. Setuju banget. Tapi itu bagus banget Bude. Jadi aku setuju di situ. Jadi
memang sebaik-baiknya manusia memang bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu justru Buat jadi bekal, ya buat bekal, dan itu memperpanjang hidup kita Iya. justru secara nggak langsung ya Bu Bude. Betul. Ya aku panggil Bude karena ternyata di sini semua orang manggilnya Bude. Jadi ikut-ikutan Bude dan biar lebih Nggak apa-apa. akrab. Nggak apa-apa. Iya. Kalau gitu terima kasih atas waktunya Ibu Patricia. Sama-sama.